Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gak kakean cangkem di awal, judul filmnya Night in Paradise. Oke, mari kita resapi dan mari kita renungkan alunan musik berikut ini. Kisah dalam film ini sendiri berpusat pada kehidupan seorang mafia bernama Taegu. Sepanjang kiprahnya di dunia kriminal, Taegu dikenal sebagai sosok yang disegani oleh rekan-rekannya. Karena kecakapannya, dia juga sering diminta untuk gabung dengan organisasi mafia lainnya. Meskipun begitu, Taegu tidak pernah mau bergabung dengan organisasi lainnya karena kesetiaannya. Taegu juga memiliki beberapa anak buah yang cukup loyal dengannya. Karena apa yang diperintahkan si bos besar dan disetujui oleh Taegu, semua anak buahnya juga pasti setuju. Gak bahas Taegu terus, waya pindah scene. Sin berpindah ke rumah sakit. Di sini terdapat kakak Taegu dan keponakannya yang sangat disayanginya. Dan kebetulan ponakannya ini sedang berulang tahun dan akan mengadakan pesta. Taegu memberikan sebuah hadiah dan meminta maaf karena tidak bisa menghadiri acaranya tepat waktu karena mau medical check up. Nyusul lah jarine. Setelah itu Taegu masuk ke rumah sakit untuk mengurusi administrasi kakaknya dan menjalani medical check up untuk mengetahui apakah dia bisa mendonorkan organnya pada kakaknya. Namun dia diberitahu dokter bahwa tidak ada kecocokan sama sekali di antara mereka karena sebenarnya mereka adalah saudara beda bapak. Saat merenungi nasib kakaknya yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Taegu menerima telepon dari kakaknya dan mendengarkan suara rintihan kakaknya. Mendengar hal itu, Taegu segera bergegas ke TKP dan mendapati bahwa kakaknya beserta keponakannya meninggoy karena kecelakaan hebat dan terlihat mobilnya hancur di bagian belakang. Jadi secara tidak langsung mobilnya ini disewantap Tokomburi. Prosesi pemakaman kakak dan keponakannya ini dihadiri oleh semua anggota mafia dan juga si bos besar yang bernama Yang, atau kita sebut saja Presidir Yang. Presidir itu singkatan dari Presiden Direktur, jadi bisa dikatakan sebagai bos besarnya. Saat sedang mabar, Presidir Yang memberitahukan pada Taegu bahwa kematian keluarga satu-satunya Taegu itu merupakan sebuah rencana Shido atau presidir dari mafia lain yang merupakan rival dari mafia ini. Dan kebetulan Shido juga pernah memberi tawaran pada Taegu agar dia mau bergabung dengannya, namun ditolak. Jadi kemungkinan besar dia sakit hati dan melampiaskannya kepada keluarga Taegu. Mendengar hal itu, Taegu kalap dan meminta Presidir Yang agar bisa mempertemukan Taegu dengan Shido. Singkat cerita, bertemulah mereka di sebuah tempat pemandian. Shido ikut berbelasungkawa atas keluarga Taegu dan berjanji akan mencari tahu siapa yang membunuh mereka dan menyeretnya ke hadapan Taegu. Taegu berkata bahwa semua yang berlalu biarlah berlalu. Shido semakin suka dengan Taegu karena kebijaksanaannya. Kemudian Taegu meminta izin untuk membasuh dirinya. Namun, siapa yang tahu gemuri di dada Taegu? Saat berpamitan untuk membasuh dirinya, dia sudah menyiapkan sebuah pisau. Sedetik kemudian, emosinya tidak terkendali. Taegu menghabisi Shido dan beberapa anak buahnya yang ada di sana. Marengono mengwinggat karo udoh. Keesokan harinya, Taegu bertemu dengan Presidir Yang. Presidir Yang sangat senang dengan kinerja Taegu. Beliau pun memberikan satu tas penuh uang berserta identitas baru untuknya dan meminta Taegu menuju Pulau Jeju selama kurang lebih 1 minggu. Dari sana, Taegu akan menaiki sebuah kapal yang membawanya ke Vladivostok, Rusia. Presidir Yang memilih tempat itu karena dia yakin anak buah Do tidak akan mencapai sana. Presidir Yang pun menyuruh anak buahnya menyerang sisa anak buah Shido karena dia beranggapan tanpa ketua mafia ini pasti lemah dan ingin membuat mereka semua tunduk di bawah kekuasaannya. Sementara di sisi lain, Taegu nampak sudah sampai di bandara Jeju dan bertemu dengan Jaeyeon yang menggantikan tugas pamannya untuk menjemputnya. Rupanya si pamannya yang bernama Kuto ini
sedang melakukan transaksi jual beli senjata yang diselundupkan dalam perut ikan dengan sebuah geng di daerah itu. Tak lama berselang, mereka sampai di kediaman Kuto. Di sini kita diperlihatkan sifat Jaehyun yang tidak terpuji. Dia membereskan piring Taegu yang bahkan belum sempat disentuhnya sama sekali, dan berkata bahwa ia tidak ingin berlama-lama berurusan dengan kelompok mafia demi uang yang tidak seberapa. Kemudian Taegu menelpon anak buah kepercayaannya, tapi entah mengapa anak buahnya itu tidak dapat dihubungi. Sementara di tempat lain, Presbyterian mendapat sebuah informasi bahwa Direktur Ma atau tangan kanan Do ini lolos dari penyergapan beberapa saat yang lalu. Begitu pula si Do yang ternyata masih belum meninggoy dan sedang menjalani operasi. Keringat adem kon rencanamu buyar kabeh. Setelah itu, Direktur Ma menelpon Presbyterian dan mendeklarasikan perang dunia shinobi, kemudian mulai mencari para anak buah Presbyterian. Kalau masalah yang jelas. Keesokan harinya, Taegu terbangun dan mendengarkan suara senapan. Rupanya Jaehyun sangat mahir menggunakan senapan. Setelah mengamati, tiba-tiba Jaehyun mengarahkan ujung pistolnya ke kepalanya. Melihat hal itu, Taegu pun berteriak dan mencoba menghentikannya. Tiba pelunen sentek. Dia bingan. Scene kembali ke Presbyterian yang sedang berada di sebuah mobil bersama dengan Pak Park. Dia ini adalah seorang polisi yang bertugas untuk mengamankan dunia pergangsteran. Presbyterian memberikan sebuah kotak dan meminta bantuan kepadanya agar dia bisa lepas dari Direktur Ma. Keesokan harinya, Taegu mendapati Jaehyun yang pingsan di dalam mobil dengan sebuah jarum suntik di lengannya. Kuto yang panik pun meminta Taegu untuk segera membawa Jaehyun ke rumah sakit. Dan di sini dijelaskan bahwa Jaehyun memiliki penyakit kronis dan umurnya kurang lebih hanya 1 bulan saja. Kuto juga menjelaskan bahwa ia ingin membawa Jaehyun ke Amerika untuk operasinya. Makanya Kuto kembali menjalani kehidupan kejam yang ditinggalkannya hanya demi uang untuk kesembuhan ponakan tercintanya. Sementara di tempat lain, di sini Kepala Park, Presbyterian, dan Direktur Ma nampak sedang menjalani musyawarah mufakat. Kepala Park meminta Direktur Ma agar pertikaian antar mafia ini tidak dilanjutkan lagi. Namun Direktur Ma menolaknya karena dari awal bos mereka difitnah dan hampir meninggoy. Belum lagi tragedi penyerangan beberapa waktu lalu. Sebelum Kepala Park mengadakan musyawarah ini, dia sudah dimaki habis-habisan oleh atasannya. Dan jika masalah ini gak ada penyelesaiannya, maka jabatan Kepala Park akan diturunkan karena dianggap tidak becus menghandle para mafia. Dan karena Direktur Ma enggan berdamai, Kepala Park pun ngamuk-ngamuk dan berdalih bahwa Presbyterian ini investor atasan Kepala Park. Jadi kalau Presbyterian dibunuh oleh Direktur Ma, maka urusannya akan semakin rumit. Jadi beliau memutuskan untuk membunuh Taegu saja karena dia adalah pelaku utamanya, meski atas izin Presbyterian. Sini kembali ke rumah sakit. Jaehyun ciuman terus salin marang mengingkat golek mangan nguntal maneh. Setelah kejadian tadi, sifat Jaehyun menjadi lebih terbuka kepada Taegu. Saat perjalanan pulang, Taegu dihubungi Presbyterian dan dia menyuruh Taegu untuk berkemas dan jangan sampai meninggalkan jejak karena besok dia akan ikut berangkat ke Rusia. Saat hendak sampai ke kediaman Kuto, di sini Kuto kembali melakukan transaksi dengan geng yang kemarin. Namun transaksinya berakhir tragis karena Kuto dikhianati oleh mereka. Itu dikarenakan mereka ingin mengambil alih pekerjaan Kuto. Di saat yang bersamaan, sampailah Taegu dan Jaehyun di kediaman Kuto. Taegu merasa ada yang janggal karena ada mafia Rusia di daerah sana. Setelah mendengar tembakan dari dalam gedung, Taegu pun menghajar mereka dibantu dengan Jaehyun. Tapi naas, karena Kuto harus meninggoy di tangan mafia Rusia meski podo matine. Mendengar suara tembakan yang tak kunjung berhenti, mereka berdua pun masuk dan mendapati Kuto yang sudah meninggoy. Para geng yang masih selamat pun ingin membunuh Jaehyun juga, tapi tindakannya digagalkan oleh tetangnya Taegu yang menyandra ketuanya. Jaehyun semakin histeris sehingga membuat Taegu lengah dan ketua geng pun berhasil melarikan diri. Jaehyun pun menembaki mereka semua dengan tatapan kosong seolah tindakannya ini didasari oleh emosi. Taegu pun mengajak Jaehyun pergi karena komplotan geng tadi pasti akan kembali lagi dengan pasukan yang lebih banyak. Jaehyun yang dilanda gegana pun menolaknya sehingga membuat Taegu harus membawanya secara paksa. Di perjalanan, penyakit Jaehyun kambuh karena emosinya yang tidak stabil. Karena dia tidak ingin berteriak terlalu keras, akhirnya Jaehyun menggigit tangan Taegu dengan sekuat tenaga. Setelah itu, mereka pergi ke kerabat Jaehyun. Di sana Jaehyun menyembunyikan kematian Kuto
dan berkata bahwa Kuto sedang merenovasi rumahnya, jadi mengharuskan Jaehyun menginap di sana terlebih dahulu. Setelah hari yang cukup melelahkan, mereka berdua pun semakin terbuka, dan Jaehyun bercerita bahwa dulu dia sangat membenci Kuto karena kedua orang tua Jaehyun meninggoy di tangan mafia Rusia berkat Kuto. Tapi saat Kuto meninggoy, Jaehyun merasa sakit hati karena merasa kehilangan untuk yang kedua kalinya. Daegu juga menceritakan soal para anak buahnya yang entah mengapa tidak dapat dihubungi. Setelah itu mereka kembali ke penginapan. Daegu meletakkan obat-obatan milik Jaehyun. Jaehyun yang merasa hidupnya tidak lama lagi ingin merasakan apa itu surga dunia dan menawari Daegu. Tapi Daegu yang memiliki iman double protection menolaknya karena ia beranggapan Jaehyun masih di bawah umur. Uwe manjane. Keesokan harinya, Daegu mengajak Jaehyun mabar di warung yang dulu dan menceritakan kisah nabi-nabi sebelum akhirnya mereka pulang. Di tempat lain, Presiden Yang dan Direktur Ma beserta para anak buahnya nampak telah sampai di Bandar Jeju dan menunggu kehadiran Daegu. Saat sampai di penginapan, Daegu pamit untuk ke bandara karena Presiden Yang sudah menunggunya di sana. Jaehyun merasa ada yang janggal karena sebelumnya anak buahnya gak bisa dihubungi. Kenapa sekarang Presiden Yang bisa berada di bandara? Daegu tidak menghiraukannya dan segera berangkat. Sesampainya di sana, Daegu menyadari bahwa ada banyak mafia di bandara. Dan di saat itulah anak buah kepercayaan Daegu menelpon dan mengatakan bahwa Presiden Yang mengkhianatinya. Dan secara kebetulan itulah mereka simpangan. Daegu menyadari keberadaan Presiden Yang, Direktur Ma dan para anak buahnya. Presiden Yang kemudian menelpon Daegu dan mengetahui bahwa Daegu ada di belakangnya. Setelah itu kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Daegu benar-benar dihantam oleh banyak musibah, tapi dengan pengalaman dan kelihayannya dia mampu meloloskan diri dari kejaran anak buah Direktur Ma. Mendengar hal itu, Direktur Ma melampiaskan amarahnya ke Presiden Yang. Kemudian Presiden Yang memiliki sebuah siasat dengan menggunakan anak buah Daegu sebagai pion untuk menangkap Daegu. Keruwak ketahu karuang lagi, sifatnya janu welek. Daegu pun kembali ke penginapan untuk menemui Jaehyun dan berniat mengajaknya melarikan diri. Namun Jaehyun malah kembali ke rumah Kuto dan berniat untuk menguburkan Kuto dengan layak. Saat perjalanan menuju rumah Kuto, Daegu dihubungi oleh Presiden Yang dan mengatakan bahwa semua masalah ini adalah tanggung jawab Daegu. Merasa perbincangan mereka terlalu bertele-tele, Direktur Ma mengambil ponsel Presiden Yang dan mengatakan bahwa keselamatan anak buahnya dan Jaehyun tergantung sikap Daegu selanjutnya. Daegu yang sudah merasa tidak ada jalan lain pun menuruti permintaan Direktur Ma dan memintanya berjanji untuk melepaskan mereka semua, termasuk Jaehyun. Di sini saya salah mengira. Saya kira dia menenangkan diri dan menyusun strategi. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Sesampainya di sana, dia dikewepui oleh anak buah Direktur Ma dan dibawa masuk dengan keadaan tak berdaya. Dengan keadaan yang baik-baik saja, Daegu meminta Direktur Ma untuk menepati janjinya agar ia segera melepaskan Jaehyun dan para anak buahnya. Namun, saat dihubungi, ternyata para anak buah Daegu telah dibunuh atas perintah Presiden Yang. Direktur Ma semakin membenci karakter Presiden Yang dan mencoba membunuhnya. Daegu yang mengetahui hal itu pun mencaci maki Presiden Yang. Presiden Yang merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia pun memandangi Daegu. Setelah merasa tindakan Presiden Yang benar-benar tidak manusiawi, Direktur Ma pun menghentikannya dan mengatakan bahwa yang membunuh kakak dan ponakanmu bukan dari kelompok kami, melainkan bagian dari rencana Presiden Yang untuk menguasai dua kelompok mafia dan menjadikanmu pion utamanya. Dengar hal itu, Daegu kalap. Dia mau entakan Presiden Yang. Namun saat Presiden Yang mau meninggoy, Direktur Ma teringat dengan peringatan kepala Park bahwa Presiden Yang tidak boleh mati. Dia pun melemparkan pisau agar Presiden Yang bisa menyerang balik. Meski dengan tusukan di perutnya, Daegu masih mempunyai tenaga yang cukup untuk membunuh Presiden Yang. Namun semua usahanya sia-sia karena seluruh anak buah Direktur Ma menusuk Daegu secara bergantian. Sebagai balasan karena Daegu hampir membunuh pimpinan mereka, yaitu si Presiden Do tadi. Presiden Yang kembali bangkit dan menancapkan pisaunya ke leher Daegu, dan Daegu pun meninggoy. Jaehyun semakin terpukul dengan beberapa kejadian yang menimpanya.
Direktur Ma menepati janjinya kepada Daegu bahwa ia akan melepaskan Jaehyun, namun Presiden Yang malah ingin membunuhnya juga. Hal itu membuat Direktur Ma semakin membenci Presiden Yang dan mengusirnya. Setelah itu mereka membakar gedung itu untuk menghilangkan jejak, kemudian segera pergi meninggalkannya. Dan film pun belum selesai anjing. Keesokan harinya, Jaehyun mendapat sebuah kabar bahwa Presiden Yang, Direktur Ma, dan semua anggotanya masih berada di Pulau Jeju dan sedang mukbang. Berbekal senjata milik pamannya yang gak payu-payu, Jaehyun pun pergi menuju lokasi mukbang mereka. Sesampainya di sana, dia pun masuk dengan cukup optimis dan segera menutup pintu. Salah satu anggota Direktur Ma menggodanya dan berkata bahwa tempat yang tersisa di sana hanyalah di pangkuannya. Semua mafia di sana pun tertawa dan dengan mengejutkan Jaehyun mengarahkan pistolnya ke atas tenggorokannya dan menarik pelatuknya. Kemudian harapan kita semua terjadi. Karena sangat berisik, Direktur Ma pun melihat keluar ruangan pribadinya dan mendapati semua anak buahnya pada meninggoy. Saat dia mau kembali memasuki ruangan, pintunya ditutup oleh Presiden Yang. Sebenarnya sih gak guna, masa ditutup loh, tetep aja mata KB akhirnya. Setelah semuanya selesai, Jaehyun pun minggat dan menuju pantai menikmati keindahan alam sembari mendengarkan alunan musik XY Movie. Sampai pada akhirnya pihak kepolisian datang dan bermaksud untuk menangkap Jaehyun, tapi usaha mereka sia-sia karena Jaehyun lebih memilih meninggoy daripada harus masuk ke penjara di sisa umurnya yang tidak lama lagi. Dan film pun berakhir dengan cukup mati kan anjing. Begitulah alur cerita dari film ini. Menurut saya film ini sangat bagus di segi sinematografinya. Bagaimana tidak, setelah melihat kekumuhan dan kebrutalan mafia di Seoul, tiba-tiba kita dibawa ke Pulau Jeju yang terkenal dengan keindahan alamnya. Night in Paradise. Sekilas dengan membaca judulnya, film ini terkesan seperti mengandung romansa yang cukup kental. Namun siapa sangka film ini menyuguhkan lebih banyak genre mengerikan yang dibalut dengan cukup lembut dalam waktu 131 menit. Oke, untuk pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain. Karena sudah dari zaman linggis timbul, sifat manusia itu saling menjatuhkan demi mencapai kejayaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.